Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الحديث الثالث والثلاثون حديث ke-33. Ususul qada'i fil Islam, asas-asas peradilan di dalam Islam. Setidaknya hadis ini kali ini mungkin kasusnya agak berbeda. Kalau sebelumnya kita sempat bahas tentang niat, bahas tentang bab-bab tazkiyatun nafas dan sebagainya. Hari ini kita masuk ke pembahasan yang agak sedikit berat, yaitu bahas tentang peradilan. Ya ini sebenarnya basic, ijmali ya, kasusnya ijmali. Karena berdasarkan hadis ini itu tafsil di antara para ulama. Tafsil artinya perincian. Perincian dari para ulama itu panjang banget dan dibahas dalam kitab-kitab fikih. Jadi perincian yang lebih dalam, yang lebih detail tentang bab ini akan dibahas di bab-bab fikih nanti. Insya Allah kalau saya panjang umur dan semua bahasan-bahasan saya itu panjang dan sudah selesai semua, kita akan bahas itu. Tapi wallahu alam itu kapan-kapan ya, karena kita bakalan bahas di kitab Safina yang ringan-ringan dulu, di mana kitab-kitab ringan juga gak bahas ini ya. Ini bahasan peradilan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. عن ابن عباس رضي الله عنهما dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, law yu'tan nasu bid'awahum, andai kata setiap manusia dipenuhi tuntutannya perihal apapun itu, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka niscaya setiap orang akan berusaha mengaku-ngaku perihal harta yang dimiliki orang lain dan juga darah mereka. Lakinil bayyinatu 'alal mudda'i, tetapi sang penuntut, sang penuduh wajib mendatangkan bukti. Wal yaminu 'ala man ankara, sedangkan orang yang dituduh, yang didakwa, cukup baginya apabila dia mengingkari untuk bersumpah. Hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan selainnya. Hadithun hasan rawahu Al-Baihaqi wa ghairuhu hakadha. Hakadha maksudnya dengan lafaz ini, wa ba'duhu fi sahihain, dan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim lafaznya sedikit berbeda. Begitu ya teman-teman. Dan Imam An-Nawawi rahmatullah ta'ala alaih memilih lafaz yang ini, memilih teks yang seperti ini dibandingkan mengambil teks dari Sahihain, karena di sini setidaknya lebih rinci dan lebih jelas. Oke. Perlu teman-teman ketahui, ada satu kaidah yang penting yang harus teman-teman ketahui. Al-aslu ya. Al-aslu fil insani bara'atu dhimmatihi. Nih, ini wajib teman-teman ketahui. Al-aslu fil insani bara'atu dhimmatihi, bahwasannya asal atau asas bagi setiap manusia itu adalah tidak bersalah. Kalau di dalam proses peradilan pidana di Indonesia, kita mungkin mengenal dengan asas praduga tak bersalah. Dalam artian, setiap manusia pada awalnya dihukumi tidak bersalah. Saya, hukumnya apa? Tidak bersalah, tidak memiliki dosa apapun. Sampai ada bukti yang menyatakan bahwasanya saya bersalah. Kalau saya tiba-tiba dari awal didakwa dengan ABCDFG, kemudian itu dijadikan sebagai asas, rugi dong, repot di antara kita semuanya yang begitu. Maka pihak yang menuduh yang wajib mendatangkan bukti. Ini ada loh di dalam, silakan teman-teman
Kalau nggak paham versi syariatnya, kalian bisa cek di Google perihal penjelasan tentang asas praduga tak bersalah. Itu adalah asas yang dijunjung tinggi oleh... Yuk, masuk siapa? Masuk bro. Bentar, mau makan di luar. Belum makan? Mau makan itu di luar. Sudah beli? Sudah. Ya udah. Ayo. Maaf teman-teman, ada iklan lewat. Sorry, bentar banget. Sorry. Gimana Pak? Masuk mana? Enggak kan? Masuk lah. Malas aku ngedit motong-motong kamu. Udah, Biarin mereka ngamuk-ngamuk ke kamu. Makasih, maaf. Dah, mulai? Oke. Silakan teman-teman buka di Google pembahasan tentang asas praduga tak bersalah. Setidaknya di sana ada satu asas di mana asas ini adalah basic yang dijunjung tinggi oleh setiap hakim yang ada. Nah, begitu juga hakim di dalam agama, hakim di dalam Islam yang menjadi qadhi juga menerapkan sistem ini. Al-aslu fil insani bara'atu dhimmatihi. Bahwasanya setiap manusia itu pada asal muasalnya, pada mulanya tidak bersalah alias suci bersih tanpa dosa. Maka baru kita masuk ke dalam bahasan hadis ini. Setidaknya kita mendapati beberapa hal-hal yang perlu kita sebutkan. Pertama, ada dakwah atau al-mudda'a bihi. Kita tulis dakwah ya. Pakai bahasanya dakwah ya. Kemudian di sini ada apa lagi nih? Bayyinah. Bayyinah. Oke. Ada bayyinah biar teman-teman setidaknya paham sikit lah. Bayyinah. 1 2 3, apa lagi? Mudda'i. Mudda'i. Ada mudda'i. Kita bahas satu-satu nanti. Mudda'i. Kemudian ada alaman angkara. Angkara ini orang yang ingkar. Maka dia disebut sebagai al-mudda'a alaih. Mudda'a alaih. Ya. Mudda'a alaih. Apalagi ini? Bayyinah, da'wah. Dah, 4 ini aja. Pertama ada dakwah. Dakwah artinya tuntutannya atau yang dituduhkan kepadanya, sesuatunya. Tuntutannya, kita pakai bahasa simpel, nya. Kemudian bayyinah. Bayyinah ini, oh ada yamin juga, ya. Yamin ya. Yamin. 5 ini ada yamin. Yamin. Tuh. Nah, bayyinah adalah bukti. Bukti. Ada mudda'i, sang penuntut. Sang penuntut atau penuduh. Mudda'a alaihi adalah yang dituduh atau yang dituntut. Atau yang dituduh. Yamin artinya sumpah. Maafin ya, tulisannya memang jelek. Yang penting kalian bisa baca sikit. Kalau gak bisa baca, cari pengajian lain sana. Yamin ya. Yang pertama ada dakwah. Dakwah artinya adalah tuduhan atau tuntutannya. Bayyinah adalah buktinya. Mudda'i adalah sang penuntut atau orang yang menuntut, yang menuduh. Mudda'a alaihi yang dituduh atau yang dituntut. Yamin adalah sumpah. Misalnya di sini yamin, di sini ada Yanto. Ada Yanto, ada Yanti. Ya, Yantonya lagi duduk nyantai. Lagi duduk nyantai. Pegang duit 500.000. Tiba-tiba Yanti ini datang ke Yanto. Tuk 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 gini kan. Ketahuilah,
bahwasanya duit 500.000 yang kamu pegang itu adalah milikku. Maka kita mendapatkan beberapa perkara di sini. Yang pertama, kita tahu mudda'i. Mudda'i adalah yang menuduh. Ya. Nah, siapa mudda'inya? Mudda'inya siapa? Yanti. Yanti ini adalah mudda'i. Oke. Yang menuduh. Kok kayak angsa gitu? Mudda'i, yang menuduh. Yanto, yang lagi duduk nyantai-nyantai, adalah mudda'a alaihi, atau pihak yang tertuduh. Nah, begitu. Maka Yanti dan Yanto ini kewajibannya apa? Berdasarkan hadis Nabi SAW tadi bilang, lakinil bayyinatu 'alal mudda'i. Wajib bagi sang mudda'i, wajib bagi sang penuduh untuk mendatangkan bukti. Maka Yanti wajib baginya untuk apa? Wajib mendatangkan bukti. Nah, begitu. Wajib mendatangkan bukti atau yang biasa kita sebut sebagai bayyinah. Bayyinah. Nah, buktinya berupa apa saja? Para ulama menyebutkan bukti ini tuh banyak, dan ini nggak bisa kita sebutkan satu-satu karena yang paham tentang perkara ini itu adalah siapa? Adalah sang qadhi, adalah sang imam. Bisa jadi dengan dalil, ya, bisa jadi dengan qarinah, ya, dengan dalil. Oh, buktinya ini begini, bukti ini tuh begini. Atau dengan syawahid, dengan syahid, ya, dengan saksi juga bisa, atau dengan apa lagi? Saksi. Atau dengan ikrar. Apabila Yanto mengikrarkan, ya, ikrar. Yanto mengaku. Sebagaimana pernyataan para hukama, al-i'tirafu sayyidul adillah. Bahwasanya pengakuan adalah puncak daripada berbagai macam bukti-bukti yang ada. Ya, kalau orangnya sudah ngaku, Yanti datang ke Yanto, itu duit 500 punya gue. Kemudian Yanto tiba-tiba ngomong, oh, ya sudah, memang punya kamu. Hah? Selesai. Selesai, gak perlu kita perpanjang. Nah, makanya Yanto ini setidaknya punya dua pilihan. Pilihan yang dibuat Yanto, itu pertama, yukir atau yungkir. Yukir atau yungkir. Atau yungkir. Nah, yukir artinya mengaku, yungkir artinya membantah. Kalau Yanto yukir mengaku, maka sudah selesai perkara. Kok hilang kabeh? Nah, kalau Yanto sudah masuk ke kategori yukir alias mengaku, maka kasus selesai. Sudah jelas semuanya. Nah, kalau Yanto ini yungkir alias membantah tuduhan yang diberikan oleh si Yanti, maka kewajiban bagi Yanto berdasarkan sabda Rasulullah SAW adalah yamin alias bersumpah. Demi Allah, ini duit gue, bukan duit lu. Selesai. Nah, sudah paham sampai di sini? Maka setiap manusia harus dipandang berdasarkan asas praduga tak bersalah. Setiap manusia di muka bumi ini dihukumi tidak bersalah sampai datang bukti yang menguatkan orang yang menuduh bahwasannya orang ini memang betul-betul bersalah. Sampai di sini paham teman-teman? Semoga tidak ada berbagai macam bahasa-bahasa yang bikin teman-teman nanti makin bingung. Ini tiga tadi ini hanya tiga contoh, ya, bisa saja lebih. Yang lebih paham tentang ini siapa? Sang qadhi atau sang hakim. Makanya hakim itu modalnya gak cuman sekedar pinter ngaji, alim, kurang. Yang dibutuhkan oleh sang hakim adalah firasah qawiyah. Firasah yang begitu kuat. Bahwasannya, si A ini harusnya begini. Nanti si A itu akan dimintai berbagai macam bukti-bukti. Nah, Yanti ini yang dimintai bukti, itu wajib dimintai bukti. Walaupun Yanti ini diyakini betul berdasarkan firasat orang banyak, berdasarkan pemikiran orang banyak bahwa Yanti adalah orang jujur. Ya,
Sedangkan Yanto memang adalah terkenal jelek nih namanya di kampung. Tetap aja di dalam Islam Yanto dihukumi tidak bersalah atas pendakwaan yang didakwa oleh Yanti. Nah, walaupun Yanti ini orang baik, walaupun Yanto ini orang jahat, tetap saja nggak boleh kita menganggap Yanto itu jahat sebelum Yanti mendatangkan bukti. Sampai di sini paham teman-teman? Dan pendakwaan tadi itu bisa banyak-banyak macam, nggak cuman masalah pencurian, bisa saja perihal dima, ya, dima, dakwah, kita tulis dakwah aja ya, dakwah. Ini ada banyak. Yang pertama bisa perihal dima, dima ini darah, dalam artian, contohnya saya lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada Mas Yanto datang ke saya. Hari ini Yanto nih yang mendakwah, Yanto yang menuduh. Yanto tiba-tiba datang ke saya. Kadam itu kemarin bunuh bapak saya. Enak aja. Bukti dong. Kita bilang ke Yanto, bukti dong. Yanto bilang, buktinya itu begini. Nanti sang qadhi, sang hakim yang melihat bukti yang dibawakan oleh Yanto itu valid atau tidak. Saya punya dua pilihan. Antara yukir, di sini, yukir atau yungkir. Apakah saya mengaku pernyataan yang dikeluarkan oleh si Yanto atau tidak? Kalau saya mengaku, maka selesai semua perkara dan saya akan diadili bla bla dan sebagainya. Tapi kalau saya mengingkari pernyataan yang disampaikan oleh si Yanto, maka saya kewajibannya adalah bersumpah yamin, ya, atau halif. Oke? Bisa saja pendakwaan tadi itu dakwanya perihal duit. Amwal. Amwal. Saya lagi pegang duit, sudah saya kasih contoh tadi, pegang duit 500, tiba-tiba didatangin sama si Yanto, itu duit punya gue. Nggak bisa gitu. Nggak harus duit, bisa saja baju, bisa saja harta benda yang kita punya, dan berbagai macam hal lainnya. Kemudian yang ketiga, dakwah yang terakhir itu bisa perkara hukuk, atau hak-hak. Hak-hak apa ya contohnya? Misalnya, istri memiliki hak atas suaminya mendapatkan apa? Mendapatkan nafkah. Tiba-tiba istri ini datang ke hakim, ngomong, saya sudah tidak dinafkahi oleh suami saya selama kurun waktu 1 bulan. Maka wajib bagi sang istri yang mendakwa untuk membuktikan pernyataannya tadi itu. Atau sebaliknya, suami bilang ke hakim, istri saya ini tidak mau melayani saya karena itu punya hak ya. Tidak mau melayani sana selama sekian dan sekian. Maka sang suami wajib mendatangkan bukti. Begitu teman-teman. Apalagi kasusnya yang kita bahas. Nah, dan ini berlaku terhadap semua macam perkara. Ini masyarakat kita ya. Banyak di antara kita ketika muncul satu perempuan atau satu laki-laki yang mengaku habis dilecehkan atau mengaku habis dianiaya, kemudian masyarakat kita langsung bergerombol menghujat orang yang dituduh tadi sebelum orang yang menuduh ini punya bukti. Dan ini banyak banget di Twitter. Banyak banget. Saya dilecehkan oleh si A. Saya dilecehkan oleh si B. Kemudian si A dan si B tadi itu langsung dijadikan sebagai tujuan dari berbagai macam hujatan yang ada. Makanya banyak kasus bahwa ternyata si A, si B ini memang tidak bersalah. Sedangkan sang penuduh tadi itu memang caper. Akhirnya si A dan si B dirugikan. Gak bisa begitu dong. Si A dan si B ini hukum asalnya apa? Tidak bersalah. Kita harus menggunakan asas praduga tak bersalah. Lalu, orang yang menuduh tadi itu bahwasanya dia habis dilecehin sama si A atau si B, itu wajib mendatangkan bukti. Buktinya apa? Ya buktinya macam-macam. Intinya bukti yang valid, yang kuat, yang menyatakan bahwasanya si A atau si B tadi itu memang telah melecehkan dia. Makanya, sebagai netizen yang bijak, mari kita tidak menghukumi sesiapapun sebelum ada bukti. Dan si A, si B
Gak wajib kita mintai bukti. Ya habis energi kita, habis tenaga kita. Kalau semisal kita manfaatkan, kita gunakan seluruh hidup kita ini untuk membuktikan pernyataan orang-orang yang menuduh kita. Ya iyalah. Saya duduk-duduk, tiba-tiba dibilang habis merkosa orang. Padahal saya gak merkosa sama sekali. Masa saya harus repot-repot bilang, buktinya bahwa saya tidak merkosa itu A, B, C, D, R. Capek banget. Justru orang tadi yang menuduh saya habis perkosa dia itu, wal'iyadzubillah, nasallahu alaihi afiyah, yang wajib mendatangkan bukti bahwa saya betul-betul memperkosa dia. Ya kan? Capek lah kalau misal saya harus dibuktikan atas berbagai macam tuduhan yang ada. Begitu teman-teman. Hadis ini memang agak sedikit berat, sike, tapi bisalah dipahami oleh teman-teman sekalian. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.